Etika penyiaran informasi ekonomi di era digital, AI, dan sumber daring. Di sini ada beberapa cabang. Yang pertama, pentingnya etika informasi bagi mahasiswa. Lalu, analisis sumber informasi populer. Yang ketiga, pencerahan etis, kebiasaan baik. Peran kecerdasan buatan AI, mengevaluasi kualitas informasi, dan tips praktis strategis pencarian. Jadi langsung saja kita ke tata cara mencari informasi di era digitalisasi dan AI. Langkah pertama, kita buka Google, lalu kita cari Google Scholar. Jika sudah, kita cari, lalu kita masuk ke webnya. Kita pilih yang paling atas, klik, tunggu dulu. Nah, udah masuk. Lalu kita ketik sistem temu kembali informasi. Nah, di sini keluar beberapa jurnal, jadi kita pilih yang mana yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita keluar, kita cari lagi Wikipedia. Nah, lalu kita pilih yang paling atas, kita klik, tunggu dulu. Nah, kita bisa cari di sini. Kita ketik misalnya sistem temu kembali informasi. Nah, di sini sudah muncul ya yang kita cari tadi. Nah, kita bisa geser ke bawah, terus, nah lalu kita keluar lagi, kita keluar, sabar ya, sedikit nge-lag. Nah, selanjutnya kita cari Opach IAIN Kerinci. Nah, lalu kita pilih yang paling atas, kita klik. Nah, kita sudah masuk di Opachnya IAIN Kerinci. Kita geser ke bawah. Di sini tertera beberapa berita, pengumuman artikel.
Lalu di sini kita keluar. Nah, kita masuk ke Garuda Journal Conference. Kita geser ke bawah. Terus jadi di sini tertera beberapa jurnal. Ada Al-Ma'ruf, Baitul Ulum. Halo semuanya, di sini kita akan ngebongkar 3 sumber informasi online yang paling sering kita pakai. Wikipedia, Google Scholar, dan portal Garuda. Tujuannya simpel aja, yaitu biar kamu bisa milih alat yang paling pas buat kebutuhan riset kamu. Ngerasa kayak gini gak sih? Tugas numpuk, sumber online bejibun, bingung mau mulai dari mana. Tenang, kamu gak sendirian kok. Lautan informasi di internet emang kadang bikin pusing. Tapi, kunci pertamanya adalah dengan tahu kekuatan dan kelemahan tiap alat pencarian. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal kenalan dulu sama 3 raksasa ini. Terus kita bedah satu persatu, Wikipedia, Google Scholar, dan Garuda. Habis itu kita adu langsung, dan terakhir kita bahas gimana caranya milih alat yang paling tepat buat kerjaan kita. Kita sebut mereka 3 raksasa pencarian bukan tanpa alasan ya, soalnya dampaknya itu gede banget. Ada Wikipedia, Google Scholar, sama Garuda. Dan masing-masing punya kekuatan dan tujuan yang beda banget. Yuk, kita mulai dari yang paling kita kenal. Siapa sih yang nggak kenal Wikipedia? Kayaknya ini tempat pertama yang kita tuju deh kalau mau cari tahu soal hal baru. Anggap aja ini kayak pintu gerbang buat dapatin gambaran besarnya dulu. Nah, ini nih 2 sisinya Wikipedia. Di satu sisi, buat gambaran awal sama nyari kata kunci, ini oke banget. Tapi, di sisi lain, karena semua orang bisa ngedit, kredibilitasnya buat dikutip di tugas akademis itu, ya kurang. Nih, tips dari aku. Jangan kutip artikelnya langsung, tapi coba deh intip daftar referensi di paling bawah. Nah, disitulah harta karunnya, sumber-sumber aslinya yang lebih bisa dipercaya. Oke, sekarang kita naik level ya. Kalau tadi Wikipedia itu ibarat lobby buat kenalan, nah Google Scholar ini perpustakaan akademisnya. Ini tuh mesin pencari yang emang dibikin khusus buat mahasiswa, peneliti, ya pokoknya kaum akademisi lah. Kekuatan utamanya Google Scholar itu ya jangkauannya yang luas banget, sedunia. Tapi ada yang perlu diwaspadai juga nih. Pertama, paywall. Pernah kan nemu artikel bagus tapi harus bayar buat baca lengkap? Nah itu dia. Kedua, nggak semua yang ada di sini tuh udah lolos peer review alias udah divalidasi sama ahli lain. Jadi tetap ya kita harus pinter-pinter ngecek lagi kredibilitas sumbernya. Sekarang kita lihat jagoan dari dalam negeri, Garuda. Mungkin namanya nggak sepopuler 2 yang tadi, tapi percaya deh, buat riset yang konteksnya Indonesia banget, portal ini tuh kayak nemu harta karun. Ini dia keistimewaan Garuda. Pas kamu lagi neliti soal katakanlah kebijakan publik di Indonesia, atau soal keanekaragaman hayati di sini, nah Garuda ini tempatnya. Kelemahannya ya jelas, cakupannya cuma nasional. Jadi ini tuh alat spesialis yang super powerful buat tujuan yang spesifik. Oke, kita udah kenalan satu-satu kan? Sekarang waktunya kita adu langsung ketiganya, biar makin kelihatan jelas bedanya di mana. Bagan ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh, cakupan Wikipedia itu lebar banget, umum sifatnya. Google Scholar, dia lebih sempit tapi dalam di ranah akademik global. Nah, kalau Garuda, dia tuh super fokus, tajam banget di ranah akademik nasional kita. Tabel ini benar-benar ngerangkum semuanya. Coba lihat baris jenis konten. Beda banget kan? Dari ensiklopedia umum, jurnal internasional, sampai jurnal khusus Indonesia. Nah, perbedaan paling krusial ada di baris tingkat keandalan. Di sini, Scholar sama Garuda jelas menang telak dari Wikipedia buat urusan sitasi. Dan yang paling penting, lihat baris terakhir, penggunaan terbaik. Ini kayak peta buat riset kamu. Mulai cari ide di Wikipedia, perdalam di Scholar, dan kalau butuh konteks lokal, langsung ke Garuda. Jadi, setelah lihat perbandingan tadi, pertanyaannya bukan lagi mana sih yang paling bagus, tapi lebih ke mana yang paling pas buat tugasku sekarang. Ini dia panduan praktisnya. Cuma 3 langkah simpel buat alur kerja riset yang efisien. Mulai dari yang luas, terus perdalam, dan kalau butuh, fokus ke konteks lokal. Intinya, jangan pakai satu alat buat semua kerjaan. Gunain ketiganya secara strategis, sesuai kebutuhan. Kutipan ini benar-benar pas banget ya. Intinya, Wikipedia, Google Scholar, dan Garuda itu bukan saingan. Mereka itu kayak perkakas yang beda-beda dalam satu kotak alat riset. Masing-masing punya fungsinya sendiri. Nah, jadi buat proyek kamu selanjutnya, coba deh pikirin lagi. Kamu butuhnya gambaran besar, kedalaman riset global, atau fokus ke konteks lokal.
Milih alat yang tepat dari awal itu bakal hemat waktu banget dan pastinya bikin kualitas kerjaan kamu makin oke. Selamat meneliti ya!